Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam surat Apostel Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-12, beginilah firman Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan dengan cermat perkataan Paulus kepada Timotius. Ketika dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Paulus sedang mengatakan pengenalannya akan sosok yang dia percaya, yang dia yakini punya kuasa, dan dia mau mengenalkan sosok itu, pengenalannya kepada Yesus Kristus. Ketika kita tahu siapa yang kita percaya, saudara, maka kita tidak takut terhadap apapun. Kita akan berani menghadapi semua tantangan, semua pergumulan kehidupan di dalam hidup kita. Dan kita punya keberanian untuk melangkah. 1 Samuel 17 ayat 32 berkata, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu. Jangan tawar hati. Kalau tawar hati, berarti dia sama sekali tidak punya semangat, tidak punya keberanian, tidak punya pengharapan. Mari kita memiliki satu keyakinan, siapa yang kita percaya, dan kita akan dimampukan untuk melewati apapun. Karena kita punya keyakinan yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya Dia akan senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan mengajari kita apa yang harus aku lakukan, apa yang mau saya kerjakan. Dan ingat saudara, Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjata rohani, dan Roh Tuhan itu bekerja di dalam diri kita. Roh Tuhan bekerja di dalam diri kita agar kita tidak mudah digoyahkan atau dikalahkan oleh ancaman dengan gertakan. Tidak, saudara. Kita diberikan kekuatan karena kita mengimani Tuhan yang benar, yang besar, yang maha kuasa, yang mampu mengalahkan kuasa setan, yang mampu mengalahkan kuasa jahat. Itu yang kita percaya. Tuhan yang tidak pernah berhenti menyatakan keselamatannya sampai saat ini. Kerjakanlah keselamatanmu. Mari kita bangga, kita punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan Yesus yang mau berkorban. Punya Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dosa. Karena itu tetaplah semangat dan tetaplah teguh di dalam iman. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan sayapnya. Saudara, kita dimampukan Tuhan atas apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita percaya. Dan Tuhan sudah percayakan banyak hal kepada kita.
Apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, saudara? Keluarga, pekerjaan, pelayanankah? Mari, apa yang sudah diberikan Tuhan, kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita kerjakan dengan sukacita. Sehingga apapun persoalan, apapun hambatan yang kita hadapi itu akan dapat kita kalahkan. Jika kita meyakini bahwa Tuhan beserta kita. Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia, itu jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengalahkan dunia. Dan Paulus juga mengajarkan melalui firman ini. Paulus mengajarkan dia tidak pernah malu, saudara, untuk mengabarkan Injil. Dia tidak pernah malu untuk menyatakan ini kasih dari Tuhan, ini kemurahan dari Tuhan, ini kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita, saudara, memandang masa depan dengan penuh keberanian. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Karena kita tahu Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan selalu menggandeng tangan kita dan menggenggam masa depan kita. Karena Allah Bapa kita, Allah Bapa yang begitu dahsyat, yang memampukan kita untuk berlari dan kita tidak menjadi lesu, yang memampukan kita untuk melayani dari pagi sampai malam, lalu kita tidak sakit. Karena kita dikasih hikmat kebijaksanaan. Dikasih kekuatan yang baru. Hidup kita terus disegarkan karena kita punya sukacita dari Tuhan. Kita selalu punya kekuatan yang baru, ada energi baru yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita pengharapan. Sehingga kita berjalan tidak menjadi lelah, tidak ada sungut-sungut, aku capek Tuhan. Tidak. Sekarang saudara, sejauh mana kita siap dan bersukacita menceritakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita? Mari itu kita tanya pada diri kita. Sudah sampai di mana kita meyakini Tuhan Yesus itu sebagai penolong satu-satunya di dalam kehidupan kita? Mari kita menyatakan kepada banyak orang bahwa Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Raja di atas segala raja. Dan kita tahu, saudara, bahwa kisah perjalanan kehidupan Yesus itu benar-benar nyata adanya. Bukan kisah dongeng, tetapi itu benar-benar kisah nyata yang sudah dipersaksikan, yang sudah dilihat oleh para murid-murid Tuhan Yesus, dan itu dituliskan di dalam kitab. Ini Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan yang menyatakan kebenaran kasih Tuhan, dan kasihnya tidak pernah berubah. Mari kita imani, kita percaya Tuhan Yesus mencintai aku. Tuhan Yesus mencintai saudara. Dan mengimani, aku kenal siapa Tuhanku. Aku percaya dengan Tuhanku yang sudah memberikan keselamatan. Dan memang saudara, terkadang kita berada dalam situasi yang bertanya-tanya dan kita tidak paham bagaimana cara kerja Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang kita dibingungkan dengan keputusan-keputusan Tuhan. Lalu kita bertanya pada diri sendiri, kok begini ya Tuhan? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang setia kepadamu? Apa aku kurang melayani Engkau dengan sungguh-sungguh? Saudara, apapun yang sudah kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang menurut kita itu sudah banyak kita lakukan, lalu ketika terjadi satu kesulitan, ingatlah Tuhan yang kita percaya, yang selalu ada di dekat kita, yang ada di dalam kehidupan kita, yang akan senantiasa melindungi kita. Jangan goyah saudara.
Jangan goyah. Ingat, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ingatlah, Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat serta penolong kita yang setia, yang senantiasa memelihara kehidupan kita dalam situasi apapun. Andalkanlah Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan-Mu yang senantiasa menjaga kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah memberikan kami keselamatan, memberikan kami kesatuan hati. Kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengarkan melalui pemberitaan firman-Mu akan semakin mengingatkan kami agar kami tetap percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa memelihara iman percaya kami dengan tetap mau dengar-dengaran akan firman-Mu, dengan tetap mau memuji nama Tuhan Yesus dan memperkatakan firman-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga akan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada kuasa-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, biarlah segala pergumulan, segala tantangan yang terjadi dalam kehidupan kami itu tidak akan menggoyahkan iman percaya kami, karena kami yakin Tuhan Yesus berdiri di dalam kehidupan kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh Tuhan memenangkan segala kepahitan, segala kesakitan, segala kepedihan, dan kami boleh Tuhan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang melawat semua saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kasihani mereka ya Tuhan, ampunkan mereka dari segala dosa-dosanya, dan biarlah Engkau memberikan hati yang damai, hati yang penuh dengan kedamaian dan sukacita, agar mereka boleh Tuhan untuk tetap berharap kepadamu dan percaya Engkau akan memenangkan mereka dari segala sakit penyakitnya, dan melalui pengobatan dari para medis mereka akan beroleh kesembuhan dan nama Tuhan Yesus yang mereka permuliakan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang hadir di dalam tiap-tiap rumah tangga, damai sejahtera daripadamu yang senantiasa menerangi hati dan pikiran tiap-tiap kaum bapak dan ibu, agar kami boleh bersama-sama membawa semua anggota keluarga kami untuk tunduk ke dalam pengajaran-Mu. Ampunkan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara kamu sekalian. Amin.